Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. V0 sama dengan 0 meter per sekon ya. Nah, kemudian hambatan udara itu diabaikan. Nih, kita mempelajari gerak jatuh bebas, itu berarti gerak bendanya itu satu, kecepatan awalnya itu dianggap tidak ada, ya, tidak dilemparkan. Kemudian hambatan udara diabaikan. Kemudian sekarang karena gerak bendanya itu ke bawah, ya, ke bawah, searah dengan gravitasi, maka A-nya itu sama dengan G. Cek. Sekarang yang kelihatan apa coba? T plus setengah T kuadrat. Nah ini S-nya ini, jaraknya ini, itu H. Kalau dalam gerak jatuh bebas ya. Maka ini H. H itu ketinggian. Nah atas sampai bawah itu merupakan H. Ya, H-nya. Kemudian A-nya percepatannya itu merupakan G, ya, G. Nah, kebetulan di sini arahnya searah ini. Ya. Ini arah gerakan yaitu ke bawah. Gerakan ya, ini sama dengan gravitasinya. Sama dengan arah G. Ya, gravitasinya, sehingga bernilai positif, sehingga persamaannya itu menjadi H sama dengan V0T ya, plus setengah, perhatikan ini, G T kuadrat. Nah inilah yang dinamakan persamaan gerak jatuh bebas. Nah jangan sampai lupa tadi saya katakan V0 nya itu nilainya 0 ya. Sehingga bisa kita tuliskan H sama dengan 0 kali T setengah GT kuadrat. Maka persamaannya tinggal H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, kemudian persamaan ini kalau kita lanjutkan ya, maka menjadi hanya kita pindah ke kiri ya. Kita pindah ke kiri, maka H dibagi setengah ya, perhatikan. G ya, ini sama dengan T kuadrat. Nah, seperti itu ya. Maka kalau kita lanjutkan, T itu akar. Atau sebelum diakarkan ini kan menjadi 2 ini. 2H per G ini ya. Nah, baru setelah itu baru diakarkan. T itu ternyata akar 2H per G. Nah ini merupakan T. T itu waktu jatuh. Waktu jatuh. Cek sampai sini. Gimana tulisannya, kelihatan tidak? Sudah ada, masanya sudah ada. Ini setengah dengan 5 kg, gravitanya juga ada. Tentukan waktu jatuh kedua batu itu, gesekan udah di mana. Kemudian keduanya dijatuhkan. Nah, kan ke bawah. Nah, maka berapa waktunya dari atas sampai bawah ini, berapa waktunya? Itu kan? Mohon diperhatikan di sini bahwa silakan masuk bahwa untuk waktu ya itu perhatikan rumusnya kan gini. Akar ya gini. 2H per G ini kan ya. Mohon diperhatikan. Nah, sehingga di sini karena rumusnya itu 2H per G ya. Ya. Massa ya, massa benda tidak ya, tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi apa? Mempengaruhi waktu ya. Karena di sini itu enggak ada variabel massanya dalam rumusnya ya. Jadi massa tidak dipengaruhi oleh massa, sehingga nanti T waktu untuk massa
Ya, yang massa batunya 0,5 dan waktu untuk yang massanya 5 kg. Ini perlu kita buktikan ini harusnya. Ini waktunya sama, ya. Sama. Kalau misalkan untuk massa pertama T1, massa kedua T2, maka nanti T1 itu sama dengan T2. Nah, sehingga kalau kita hitung ini akar ya 2H, H-nya berapa cek? Mohon informasinya H berapa ini tinggi gedung? Ya, 45, betul. G-nya 10 ya. Sehingga T itu sama dengan akar 2 kali 45 berapa? 90 dibagi 10. Ya, betul. Sehingga berapa ini? 9 nih sore 9. Akar 9 berapa? 3. Ya, 3 detik. Nah, sehingga ini ternyata hanya membutuhkan 3 detik untuk jatuh ketinggian 45 meter. Ini kan S sama dengan V0 T plus setengah A T kuadrat. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, ya, ke atas, gerak vertikal ke atas, itu bahwa S-nya itu sama dengan H, perhatikan. Kemudian A-nya itu sama dengan G, perhatikan. Nah, min, ya, semata minus karena melawan dari gravitasi, atau gravitasinya itu nilai ke bawah, gerakannya ke atas sehingga negatif, sehingga persamaannya itu H ya sama dengan V0T. Nah, ini plus setengah. Nah, ini G-nya negatif GT kuadrat, sehingga persamaannya untuk gerak vertikal ke atas itu H sama dengan V0T ya, negatif setengah GT kuadrat. Negatifnya itu kita taruh di depan. Nah, ini merupakan persamaan. Nah, kemudian gravitasinya, G-nya itu juga ke bawah. Bendanya ke bawah, gravitasinya ke bawah. Berarti nanti bernilai positif. Seperti itu. Nah, ini ada V0-nya. V0-nya ini dilempar ke bawah. Ada V0-nya. V0-nya. Nah, sekarang persamaannya itu aslinya itu kan ini persamaan umumnya. GLBB-nya ya. S sama dengan V0T ya plus setengah, ini artinya plus minus ini ya, setengah A T kuadrat. Nah, untuk gerak jatuh vertikal ke bawah, tadi saya katakan ini sebagai S-nya itu H. Ganti H di sini. V0-nya tetap, T-nya tetap. Nah, sekarang di sini sekali lagi ya. Sekali lagi di sini S-nya itu sama dengan G diganti H. A-nya itu diganti G ya. Tetapi ini positif ya. Kenapa positif? Karena arah gerak benda ya, nah, itu sama dengan arah gravitasi, arah percepatan ya, percepatan gravitasi itu sama, gravitasi itu sama, sehingga persamaannya ini menjadi ini plus ini, nah, ini karena G-nya plus ini plus setengah, nah ini GT kuadrat seperti itu. GT kuadrat ini persamaan vertikal ke bawah dan vertikal ke atas itu hampir sama ya. Sehingga kalau kita simpulkan persamaannya tinggal gini hasilnya. H sama dengan V0 T gitu kan. Plus minus GT kuadrat. Nah, sekarang kalau yang positif ya, maksudnya di sini tuh G-nya itu positif, maka arahnya ke bawah. Nah, gitu aja. Bawah. Tetapi kalau yang negatif, ya, negatif
nilai-nilainya negatif, G-nya berarti arahnya ke atas. Tuh, seperti itu. V0-nya ya 40 meter per sekon. G-nya diketahui ya. G-nya diketahui berapa itu? 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke titik tertinggi. Mohon perhatikan ya. Ini yang A, tanyakan T berapa waktunya sampai tertinggi, waktu tertinggi ya. Kalau saya gambarkan ketika bolanya ke bawah ya, ke atas kan, nah sampai puncak ini berapa waktunya ini, T-nya berapa, ini vertikal ke atas kan, berarti kita perlu persamaan ya, H V0T ini kan, karena vertikal ke atas berarti ini kan negatif setengah GT kuadrat. Nah, GT kuadrat. Mohon yang harus kita pahami sekarang di sini ada titik tertinggi, titik tertinggi di sini, maka hambatannya kita mencari T-nya dulu itu berapa, kan? Maka T-nya itu sebenarnya bisa kita cari dengan persamaan yang sederhana ya. T-nya persamaan ini PT V0 gini kan, GT. Perhatikan semuanya, perhatikan ini. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan VT-nya itu merupakan kecepatan benda ketika ini kan, kalau di bawah ini V0. Nah, pada tertinggi, ini tertinggi itu VT-nya sama dengan 0. Maka ini jadi 0. Ini V0-nya sudah ada, yaitu nilainya berapa itu? 40. Nah, negatif ini 10, ini T ya. Kalau saya pindah ke kiri ya, maka bisa kita tulis 10. Yang tadinya negatif berarti positif. Sama dengan 40. Ini nolnya dicorek. Maka T-nya sama dengan 4. Maka hanya titik tertingginya V0-nya 40 ya. T-nya itu 4. Setengah kali G-nya 10, berarti kan ini 4 kuadrat. Ya, sehingga 4 kali 4 berapa? Cek, mohon informasinya. 40 kali 4 160. Iya, 160. Nah, kemudian setengah kali 10 berapa? Setengah 5, betul. Sekarang 4 kuadrat berapa? 16. Tetap kita tulis ini 160. Sekarang 5 kali 16 berapa ini? 80. Nah, sekarang 160 kurangi 80 berapa? 80. Nah, ya, kita sudah bisa menyelesaikan bahwa ketinggiannya itu ya, tinggi maksimum yang dicapai bola berarti ini A ya. Mohon perhatikan, ini ternyata di sini itu yang ini jawaban A. Ya. Waktu tertinggi berarti ini 4 detik ya. Kemudian tinggi maksimum berarti ini B, ini maaf B. Itu berarti 80 meter. Waktu total bola berada di udara adalah nih. Mohon kita asumsikan ya, saya gambarkan ya. Ketika bola ini ke atas ya, bergerak ke atas, lihat ada gambar saya. Ke atas ya, ke atas sampai sini. Maka dari bawah sampai ke atas itu memerlukan waktu berapa?
4 detik kan? 4 detik kan? Nah, kemudian dia akan turun lagi, seret. Nah, berarti waktu di udara itu berarti waktu yang ke atas T1 dan waktu yang ke bawah, ya enggak? Ya enggak? Cek. Nah, ini sebenarnya bisa kita hitung dengan langsung atau tidak. Kalau pengen langsung, ini sebenarnya bahwa waktu total di udara ya, waktu total itu sama dengan T ke atas ditambah T yang ke bawah. Nah, T1 itu yang ke atas, ini T yang ke bawah. Ke bawah hanya saja kita harus tahu bahwa T yang ke atas itu sama dengan yang T yang ke bawah. Berarti berapa coba? 4 ya. 4. Berapa? 8 detik gitu. 8 detik. Tapi kalau sebenarnya ada sebuah persamaan juga yang harus kita, kalau itu merupakan gerak parabola itu, tapi saya ini bukan gerak parabola ya. Kalau gerak parabola itu kita pakai persamaan ini. H P0T ya. Setengah GT kuadrat. Nah, mungkin pakai ini juga bisa ya. GT kuadratnya. Nah, hanya ini ketika naik kemudian sampai bawah lagi itu hanya 0. Hanya sama dengan 0 ya. Berarti ini 0, P0-nya itu 40. Ya. Ini T-nya yang kita cari. Setengah, B-nya 10, ini T kuadrat. Maka bisa kita tuliskan ini 40T plus ini 5T kuadrat ya, ini dikalikan kan 5. Nah, pindah ruas ya. Pindah ruas ini harusnya negatif bergerak ke atas ya. Ini negatif. Sehingga kalau pindah ruas, kan ini menjadi 5T kuadrat sama dengan 40. T-nya coret. Ya, coret. Maka bisa kita tuliskan T-nya itu 40 dibagi 5 berapa ya? Cek. 8. Sama kan? 8. Iya, 8. Maka pakai ini